Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Hanis Ramadhani Suryaningrum, biasa dipanggil Z. Saya dari kelas BKA angkatan 2024 dengan NIM akhir 33. Jadi, dalam video saya kali ini, saya akan merefleksikan terkait dasar-dasar bimbingan dan konseling dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Selama proses pembelajaran ini, saya memahami pengetahuan baru tentang apa itu pengertian bimbingan dan konseling, apa tujuan bimbingan dan konseling, manfaat bimbingan dan konseling, terus itu asas-asas bimbingan dan konseling, dan juga fungsi bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan atau proses interaksi antara seorang konselor kepada konselinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, bimbingan dan konseling sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkesinambungan. Nah, jadi proses pemberian bantuan konselor kepada konselinya sendiri tidak dilakukan hanya sekali ataupun 2 kali, tapi secara berkelanjutan. Nah, jadi konselingnya sendiri bisa mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan mandiri. Bimbingan konseling sendiri itu harus dilakukan oleh orang yang profesional atau orang yang memiliki ilmunya, jadi tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Jadi kenapa konseling itu dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus? Nah, karena kita tuh nggak bisa nyelesain masalah tuh hanya dengan 1 kali atau 2 kali pertemuan, atau memberikan sarannya tuh kayak cuma 1 kali atau 2 kali, karena kita tuh harus melihat apakah perkembangannya itu baik atau kurang baik. Nah, terus itu proses bimbingan konseling atau konseling sendiri itu harus dilakukan secara tatap muka, karena jika kita tidak melakukannya secara tatap muka, kita tidak tahu ekspresi atau mimik mukanya dia itu sedang berbicara benar, berbicara sejujur-jujurnya, atau dia menyembunyikan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita lewat WhatsApp atau telepon, itu kita tidak tahu mimik muka dia, tidak tahu ekspresi mukanya, dia sedang menyembunyikan sesuatu ataukah tidak. Jadi, bimbingan konseling itu harus dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Selanjutnya kita masuk tujuan bimbingan dan konseling. Jadi tujuan bimbingan dan konseling sendiri itu ada 2. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus. Jadi tujuan umumnya itu adalah membantu konseli mencapai kemandirian dan menjalankan tugas baik itu pribadi, sosial, maupun belajar secara optimal. Jadi tujuan khusus bimbingan dan konseling sendiri yang pertama memahami sendiri dirinya dan lingkungannya. Yang kedua ada merencanakan masa depannya. Yang ketiga ada mengembangkan potensi dirinya sendiri. Yang keempat ada mengatasi hambatan atau mengatasi masalah. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri maupun potensinya dan lingkungannya yang mencakup pendidikan, pekerjaan, dan agama. Nah, yang kedua ada fungsi pencegahan. Jadi, fungsi pencegahan merupakan usaha bimbingan yang mencegah anak didiknya atau konselinya dari berbagai masalah yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan ketidakenakan dalam proses perkembangannya atau dalam proses pembelajarannya. Dan yang ketiga ada fungsi pengetasan. Yang ketiga ada fungsi pengetasan, merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah melalui layanan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi pengembangan. Fungsi ini sifatnya proaktif dari fungsi-fungsi yang sebelumnya tadi. Nah, jadi konselor selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran atau lingkungan konseling
untuk memfasilitasi perkembangan konselingnya, masuk ke asas-asas bimbingan dan konseling. Jadi di dalam bimbingan konseling itu banyak sekali ya asas-asasnya, termasuk asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Jadi saya nanti akan menjelaskan satu persatu terkait materi pembelajaran yang sudah saya dapatkan tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu konselor merahasiakan segenap data dan informasi terkait konselingnya sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesuka dan kerelaan konseling mengikuti segenap kegiatan konselor tanpa paksaan, dan konselor juga melakukan kegiatannya tanpa paksaan. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana konseli terbuka terhadap konselornya tanpa menyembunyikan sesuatu atau tanpa berpura-pura. Yang keempat ada asas kegiatan, di mana konselor mendorong aktif konselingnya untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima, ada asas kemandirian, di mana konseli dapat mandiri, mengenal dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Yang keenam, ada asas kekinian, di mana objek sasarannya adalah masalah saat ini atau masalah yang dihadapi kliennya sekarang, kliennya atau konselinya sekarang. Yang ketujuh ada asas kedinamisan, yang mana konseli selalu bergerak maju dan tidak monoton. Yang kedelapan ada asas keharmonian, yaitu bimbingan dan konseling dapat bergerak harmoni dan terus maju. Yang kesembilan ada asas kenormanisan, yang mana bimbingan dan konseling atau BK sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan norma yang ada di lingkungan sekitar. Yang ke-10 ada ahli tangan kasus, yaitu mengahlikan kepada pihak yang lebih ahli. 11 ada asas ahli, yang mana proses bimbingan dan konseling dilakukan oleh seorang yang ahli atau profesional. Dan yang terakhir atau yang ke-12 ada asas tuturi handayani, yang mana BK dapat mengayomi atau memberi dorongan dari belakang dan memberi masukan agar konselingnya dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan percaya diri. Jadi kami juga melakukan asesmen penelitian berupa penyebaran angket dan juga G-Form atau Google Form. Jadi biasanya kami melihat atau menganalisis kondisi mental atau kondisi peserta didik belakangan ini, apakah dia sedang ada masalah atau dia sedang tidak fokus pada pembelajarannya atau diri dia lagi nggak percaya diri. Jadi kami biasanya juga melakukan penelitian secara langsung, yaitu melalui G-Form yang dapat diisi peserta didik sejujur-jujurnya dan tidak ada yang tahu isi tersebut selain kami. Di dalam BK itu sering terjadi kesalahpahaman. Jadi saya akan menjelaskan bahwa guru BK itu bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah atau siswa-siswi yang bermasalah. Jadi guru BK itu untuk keseluruhan siswa-siswi. Nah, karena tugasnya guru BK itu bukan untuk menangani orang-orang yang bermasalah saja, tapi kita tuh bisa juga memberikan bantuan atau saran kepada seluruh siswa-siswi. Jadi misalnya kita mau ikut lomba, kita mau daftar SMBP, itu boleh banget atau memang seharusnya datang ke guru BK ya. Jadi sebenarnya guru BK itu bukan polisi sekolah, karena selama ini kan di image-nya guru BK itu selalu menjadi kayak selalu jadi polisi sekolah. Sebenarnya itu enggak, teman-teman. Kita tuh sebenarnya tugasnya bukan itu, tapi kita tuh lebih ke menyiapkan mental siswa-siswinya untuk menghadapi suatu masalah atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi di sini kami tuh hanya memberikan saran, bukan memberikan keputusan kamu harus ini. Jadi selanjutnya tuh siswa-siswinya sendiri yang memilih dia tuh mau dia mau ngambil keputusan yang mana gitu. Dalam proses pembelajaran dasar-dasar bimbingan dan konseling ini, yang saya dapatkan atau
pengalaman terbesar saya adalah bahwa guru BK bukanlah polisi sekolah, melainkan guru BK adalah seseorang yang memberi bantuan berupa saran atau motivasi kepada siswa-siswinya atau konselingnya untuk terus maju dan terus melangkah ke depan. Tantangan terbesar yang saya alami selama proses pembelajaran ini pada saat saya menganalisis data siswa-siswi SMA pada saat ini. Karena saya menganalisisnya secara tidak langsung, jadi saya kadang kesulitan dalam menggali informasi atau lebih memahami masalah apa yang terjadi pada konseli saya. Kedepannya, saya akan berusaha lebih baik untuk menggali informasi dan memahami karakteristik konseli saya. Sekian refleksi dari saya, banyak tutur kata yang salah atau banyak kekurang jelasan dalam ucapan saya ataupun penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.